datang di hari ketiga Festival ASN Menyala. Nah, saya mau ngetes kesiapannya nih. Ayo diulangi lagi. Selamat pagi. Selamat datang di Festival ASN 2024. ASN Menyala. Melayani tanpa kendala. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ketiga ini masih bersama saya Widya Septianingrum sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk mengikuti materi keempat. Pada hari ini kita akan membahas tentang isu strategis yang ada di wilayah kerja kita, di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro. Bapak Ibu peserta Festival ASN, izinkan saya memperkenalkan Kepala Bakorwil Bojonegoro, Dr. Agung Subagio SSTP MSI. Beliau berperan sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro untuk mengarahkan koordinasi pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur di 8 wilayah kabupaten kota. Kepala Bakorwil Bojonegoro berfokus pada peningkatan fungsi koordinasi, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten kota di wilayah kerja Bakorwil 2 Bojonegoro yang meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Nganjuk, dan Kabupaten Kota Mojokerto. Ada berbagai inovasi Bakorwil Bojonegoro dalam menangani isu-isu strategis di wilayah ini yang nantinya akan dipaparkan secara langsung oleh beliau Bapak Agung Subagio. Mohon izin untuk bergabung dengan Pak Agung. Materi kita hari ini adalah isu strategis kewilayahan pada wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Agung Subagio. Mohon tepuk tangannya untuk Bapak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Wah iya, lebih semangat lagi ya. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini saya diberi tugas untuk membersamai Bapak Ibu semua dalam rangka Festival ASN yang pagi ini mengambil tema adalah muatan isu-isu strategis yang ada di Bakorwil Bojonegoro. Tentu yang pertama syukur alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini sampai dengan hari ini, hari yang ketiga ya. Dan juga matur nuwun Bapak Anung masih setia mendampingi para peserta. Beliau senior saya yang termasuk mendidik saya. Dulu pernah bergabung di satu OPD yaitu Biro Administrasi atau Biro Kerjasama. Izin Bapak Ibu semua, saya sebelum di Bakorwil Bojonegoro di Biro Humas dan Protokol sebagai Kepala Biro Humas Protokol. Sehari-hari bersama Bu Khofifah, tidak ada hari Sabtu dan Minggu. Bahkan saya pernah dilantik tahun 2021 sebagai 2020 dilantik sebagai Kepala Biro Humas Protokol. 5 bulan dilantik pertama, tidak sehari pun saya libur. 5 bulan, hampir setengah tahun tidak pernah libur, baik itu hari merah ataupun hari Sabtu dan Minggu. Karena memang Bu Khofifah tidak ada hari merah, Sabtu dan Minggu tetap libur. Dan bahkan kalau kita bekerja di Sabtu dan Minggu, itulah sedekah waktu kita menurut beliau. Sehingga praktis saya sebagai Kepala Biro Humas Protokol senantiasa melekat mulai dari pagi hingga malam hari. Saya sedikit cerita, bahkan ketika itu anak saya perempuan sudah SMA waktu itu, ngobrol di kamar sama saya sama ibunya. Ternyata tiba-tiba menangis dan dia
lari pindah ke kamar yang lain. Saya kira segera kembali karena saya tidak tahu kalau dia nangis. Saya suruh ibunya untuk mendatangi ke kamarnya. Setelah didatangi ibunya ternyata dia menangis. Ditanya sama ibunya, kenapa kok menangis? Saya merasa kehilangan Bapak. Karena Bapak berangkat jam 6 pagi, pulangnya jam 1, jam 2. Dan itu terjadi ketika pandemi COVID-19. Saya tidak pulang-pulang dari Gerahadi karena Bu Khofifah menjadikan Gerahadi sebagai poskonya COVID-19. Termasuk di situ Pangdam Kapolda setiap hari berkantor di sana. Seluruh OPD provinsi, kepala dinas, kepala badan juga digilir tiap hari 2 orang piket di Gerahadi sampai dengan subuh. Setelah jam setengah 10 masuk malam ke Gerahadi piket sampai dengan subuh dan itu bergiliran. Kalau Kepala Biro Humas dan Protokol tidak ada jadwalnya, tapi sehari-hari standby. Luar biasa. Saya pernah mengalami penugasan seperti itu, sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua bahwa ada dinamika pekerjaan yang ritmenya tidak normal. Gitu. Yang normal pagi datang jam 7 atau setengah 8, kemudian pulangnya jam 4 atau setengah 5, yang rutin kita lakukan seperti itu. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang ternyata tidak normal dan luar biasa dampaknya ke keluarga. Setelah itu saya datangi anak saya jelaskan bahwa Bapak waktu asesmen atau open bidding waktu itu saya dari Kabid di Dinas SDM, Kabid Pertambangan, sebelumnya Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi. Saya sampaikan ke anak saya bahwa Bapak melamar jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol. Risikonya adalah waktu kerjanya overtime. Dan itu saya sampaikan kemudian, kalau begitu doakan semoga suatu saat Bapak segera pindah ke tempat yang lain yang mungkin waktunya bisa lebih longgar. Dan pernah saya sampaikan ke istri saya, Bapak Ibu semua, ini menginspirasi saja. Saya ditugaskan di BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai Kabid RR, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Itu kantornya di belakang rumah. Kalau saya jalan kaki saja sebetulnya bisa. Itu juga pernah saya sampaikan ke Nyonya. Dek, hari ini saya bertugas di BPBD yang jaraknya dekat dengan rumah. Suatu saat karena roda itu berputar, bisa jadi saya bertugas jauh dari rumah. Dan hari ini saya mengalami penugasan jauh dari rumah. Tepuk tangan untuk kita semua. Normal saya berangkat Senin pagi subuh, nyampe di Bakorwil, rumah saya Waru, Sidoarjo. Nyampe di Bakorwil sekitar setengah 8, persiapan, kemudian apel pagi jam 8. Kalau normal, saya pulang Jumat. Tetapi 2 hari, 3 hari saya sudah berharap, mudah-mudahan ada undangan ke Surabaya. Sehingga saya bisa menghadiri dan sekaligus pulang ke rumah. Ini sudah saya jalani kurang lebih sekitar 2,5 tahun penugasan di Bakorwil Bojonegoro. LDR, ya, Bapak Ibu juga mudah-mudahan tidak mengalami penugasan yang jauh dari rumah sehingga bisa intens tiap hari kundur, pulang, berangkat, kumpul keluarga dan sebagainya. Memang ada dinamika yang berbeda ketika penugasan itu jauh dari rumah. Tapi ingat, kita ASN semangat tetap menyala. ASN menyala apa tadi? Melayani tanpa kendala. Nah, berarti jarak, waktu, energi, tenaga, biaya tidak menjadi kendala untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya sambil jalan-jalan boleh ya, biar lebih dekat dengan Bapak Ibu. Saya kalau berseragam, berpakaian, ya, meskipun hari batik, saya tetap berusaha untuk mengenakan seragam sebagaimana ketentuan. Ini semua pegawai Pemprov, saya yakin aturannya sama. Ada korpri, ada papan nama, kemudian ada keplek. Ya. Nah, semua boleh pegang-pegang.
Pakai enggak? Terus sabuknya juga masih sabuk pembagian yang kuning ya. Nah, ini saya lakukan pada saat apel pagi, saya cek teman-teman di Bakorwil minimal cara berpakaiannya sudah sesuai aturan, ada korpri. Siapa yang merasa lengkap pakai korpri, pakai papan nama, pakai keplek? Silakan berdiri angkat tangan. Yang lengkap. Nah ini ada Pak Maun, angkat tangan Pak, berdiri Pak Maun. Ini bukan janjian, tapi Pak Samsul berdiri, Pak Anang berdiri. Lah ternyata yang lengkap ini orang-orang Bakorwil. Tepuk tangan. Mungkin kalau nggak lengkap sungkan sama saya. Iya, jadi habitnya sudah terbiasa ya. Mohon maaf Bapak, ini tadi tidak janjian karena sebetulnya saya ingin melihat. Ada janjian mboten? Ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman masih setia dengan atribut yang menjadi aturannya. Sebetulnya kalau ada satu saja yang bukan Bakorwil lengkap, saya ingin memberikan apresiasi. Kalau begitu, sebelum saya menyampaikan, saya diberi waktu berapa menit ini Mbak? Dalam? Mana? Yang lengkap? Kepleknya enggak ada, iya kepleknya enggak ada. Tadi sempat saya lihat. Enggak boleh pinjam kepleknya teman ya. Saya sampai jam berapa Mbak? Sampai jam 10. Waktunya sampai jam 10 saya cukup waktu. Saya coba ingin mengajukan pertanyaan yang bisa menjawab, nanti saya berikan apresiasi. Pertanyaannya tidak berkaitan dengan kantor dulu, ya. Hanya untuk merangsang ingatan kita. Nanti yang mencoba silahkan angkat tangan, diparingi mic, kemudian nanti menjawab. Pertanyaannya, di Indonesia ini ada 3 orang yang menyandang predikat Jenderal Bintang 5. Ya, normalnya Jenderal Bintang 4, tapi kita punya 3 orang yang berbintang 3. Ada yang bisa menjawab ketiga orang itu? Silakan. Mic-nya mana? Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Yusuf Utomo dari SMK Negeri 1 Mojokerto. Oh, baik. Seingat saya, 3 orang dengan bintang 5. Yang pertama adalah Presiden RI Bapak Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Yang kedua adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Lalu yang ketiga adalah Panglima Besar Sudirman. Tepuk tangan untuk itu. Jawabannya tepat, Pak Firman diberi satu. Itu ada 2. Ya. Jangan dinilai apanya, isinya, tapi penghormatannya dan kesannya pada saat hari ini bisa memecahkan masalah. Foto boleh? Mau foto? Foto, ayo sini. Terima kasih dari Mojokerto mewakili kita semua pagi ini. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin nanti bisa yang dari belakang. Apa bedanya, Bapak Ibu semua, apa bedanya tentara? Tadi juga tentara ya, jenderalnya. Tapi yang di Bakorwil mungkin pernah dengar, nggak usah ikut menjawab dulu ya. Karena dulu pernah saya beri pertanyaan yang sama. Ini untuk yang lain. Dan nggak boleh ngasih. Kisi-kisinya nanti aja. Apa bedanya tentara? 2 orang, 1 tentara suka makan Indomie, yang satunya tidak suka makan Indomie. 2 orang ini pasti berbeda. Silahkan yang bisa menjawab antara tentara yang suka makan Indomie dengan tentara yang tidak suka makan Indomie. Silahkan, mungkin ada yang bisa menjawab. Silahkan, yang belakang. Mic-nya mana? Mudah-mudahan juga langsung bisa benar ini. Ya, sampai dari mana ini? BPSM? Ya, dari SMK Negeri 1 Tuban. Oh, Tuban SMA.
Wah, tadi saya nggak lihat. Berarti nanti ini mudah-mudahan kalau jawabannya salah pun dapat hadiah. Alhamdulillah. Ya, mencoba untuk menjawab, terima kasih. Saya pakai filosofi saya sendiri aja, karena krisisnya proses. Saya kira tentara yang suka makan instan itu sukanya yang hasil yang instan, sedangkan tentara yang tidak suka makan mie instan adalah tentara yang mau berproses berjuang untuk kemajuan negara. Terima kasih. Tepuk tangan. Jawaban yang luar biasa Bapak Ibu semua. Pinarak dulu. Iya. Kalau betul dapat 2, iya. Jawabannya bagus, tapi masih kurang. Ada yang bisa memberi jawaban lain? Mungkin dari ibu-ibu? Silakan Bu. Nama saya Ika Febri Nuranta dari SMAN 1 Bojonegoro. Jawabannya tidak harus serius enggak Bapak? Kalau tentara yang suka makan Indomie selera saya, kalau yang tidak makan Indomie bukan selera saya. Luar biasa. Jawabannya katanya tidak serius tapi mengena. Ya. Nah, itu berarti hadiahnya Pak Firman diberikan untuk beliau. Tepuk tangan. Jawabannya tepat ya. Ibu ini foto dulu. Makasih. Jadi perbedaannya tentara yang suka Indomie dengan yang tidak suka makan Indomie itu ternyata dari cara bernyanyinya. Ya. Ya. Kalau yang tidak suka Indomie itu nyanyinya bersemangat Bapak Ibu ternyata. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang suka makan Indomie justru dia sangat lembut. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indonesia. Iya, Bapak yang dari SMK 1 Tuban, ini tetangga saya Bapak, ya. Rumah saya dulu Puri. Oh, Ibu Tuban ya? Dalam? Masya Allah. Adik kelas saya. Nanti kalau foto sama yang lain ini dari Tuban itu semua. Iya. Yang dari Tuban angkat tangan. Semangat ya Tuban ya. Dalam alumni SMA 2 Tuban Bapak Ibu semua. Ya. Hidup Tuban. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk yang dari SMK Tuban tadi pakaiannya lengkap ya. Hadiahnya habis Pak Firman? Habis ya. Berarti kalau hadiahnya habis, yang dari SMK Tuban beli pulsa. Beli pulsa sendiri ya, ngisi sendiri. Foto-foto. Iya. Jangan dinilai amplopnya. Ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pelan-pelan kita mencoba masuk ke substansi, tetapi saya membawanya dari yang ringan kemudian kita melangkah yang agak lebih berisi. Hari ini kita melaksanakan programnya BPSDM Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk peningkatan kapasitas. Tentu harapannya bahwa akan ada value yang lebih ketika kita mampu mengelaborasi secara lebih mendalam bagaimana materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber, dan
Saya yakin materi-materi yang sudah didesain oleh BPSDM yang kemarin sudah dibicarakan dengan para narasumber, ini adalah materi-materi tematik yang sekiranya ini sangat dibutuhkan untuk wawasan kita. Mungkin seperti Desi, saya yakin beliau mungkin sudah duduk di level kabid. Kabid adalah seorang leader yang berada pada level middle. Ya. Berarti seorang kabid harus mampu untuk mengakar ke bawah, kepada eselon 4-nya, kepada pengawasnya, kepada subkornya, dan juga kepada stafnya. Dinamika staf luar biasa dengan background ada ASN, ada P3K, ada PTTPK. Kompleksitas problem yang dialami oleh organisasi, Bapak Ibu semua, oleh anak-anak kita, mereka bisa berkinerja secara baik kalau ekosistem yang ada di unit organisasi itu berjalan baik. Nyun sewu Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, saya matur bukan untuk memberikan istilahnya bukan menggurui, tapi saya matur berdasarkan pengalaman. Saya eselon 2 tentu sudah pernah mengalami bagaimana staf, bagaimana kasubag, bagaimana kabid, juga bagaimana kepala biro dan kemudian kepala badan. Perjalanan panjang. Ya. Tentu tidak mudah, liku-liku sudah kami hadapi, mulai dari tukang fotokopi, angkat-angkat, ya, berkas Pak Anung Preso, bagaimana saya dulu disuruh fotokopi, disuruh ngetik, disuruh angkat-angkat, nggak pulang kantor. Pak Anung Preso. Saya banyak membantu Pak Anung karena waktu itu Pak Anung sebagai koordinator saya di Biro Kepegawaian, terutama untuk penanganan seleksi penerimaan calon praja STPDN. Kembali ke Bu Desi. Seorang leader itu tidak ansih mampu menerapkan kepemimpinannya. Ya. Saya harapkan seorang leader itu juga mampu menjadi seorang trainer. Ada beban yang lebih. Di samping dia melaksanakan fungsi sebagai leader, tapi jika mampu dia juga harus mampu menjadi seorang trainer. Bagaimana trainer dilakukan? Trainer bagi anak buahnya. Maka problem kesulitan bekerja yang dialami oleh anak buahnya kalau itu terjadi, maka yang salah adalah pimpinannya. Kalau ada anak buah nganggur, yang salah juga pimpinannya. Kalau ada anak buah yang mengalami kesulitan, yang salah adalah pimpinannya. Tidak mampu transfer knowledge. Pahamkan. Nah Bapak Ibu hari ini yang rawuh di sini, punya kesempatan mendapatkan pembelajaran yang gratis, ilmu yang bermanfaat, silaturahim dapat, rekan kerja dapat, jejaring dapat. Apa yang didapat 3 hari ini mungkin tidak banyak, tetapi pasti ada nilai lebih dibanding dengan teman-teman yang tidak mengikuti. Maka harapan kami, karena keterbatasan BPSDM untuk menjangkau ASN yang banyak sekali di wilayah, maka beliau-beliau yang rawuh hari ini bisa berkesempatan untuk menularkan kepada teman-teman yang tidak sempat atau belum berkesempatan. Hari ini saya berdiri di sini bersama Bapak Ibu semua. Harapannya memberikan informasi bagaimana Badan Koordinasi Wilayah 2 Bojonegoro ini melaksanakan tugas dan fungsinya. Bapak Ibu, Bakorwil ini melaksanakan tugas di samping sudah disampaikan oleh Mbak Widya tadi. Beliau adalah salah satu P3K yang ada di Bakorwil Bojonegoro. Tepuk tangan untuk Mbak Widya. Kemampuannya sangat bagus, di atas rata-rata. Mbak Widya kemampuan menulisnya juga sangat baik. Maka setiap kegiatan kita di Bakorwil Bojonegoro, Mbak Widya ini yang menarasikan baik secara
narasi maupun secara dokumentasi, sehingga muatan-muatan medsos yang ada di Bakorwil Bojonegoro didesain dan dilakukan oleh Mbak Widya. Tepuk tangan. Kemudian Bapak Ibu semua, Bakorwil Bojonegoro juga mengemban amanah sebagai mata dan telinganya gubernur. Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota, wilayahnya terbentang mulai dari Sumeneb, Banyuwangi, dan Pacitan. Jumlah penduduknya 42 juta lebih. Sebagai provinsi, kepadatan penduduknya terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kemudian luas wilayahnya sangat terbanyak kabupaten kotanya, maka rentang kendali, span of control dari gubernur tentu akan sangat luas, sehingga barangkali untuk kecepatan pelayanan, termasuk gubernur hadir sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dibantu oleh seorang kepala Bakorwil yang dulu sering kita kenal sebagai residen, kemudian berubah menjadi pembantu gubernur, dan saat sekarang ini menjadi kepala Bakorwil. Wilayahnya 8 kabupaten kota. Nah, di sini Bapak Ibu semua, peran-peran itu untuk merekatkan. Kalau ada problem, saya ingin problem-problem di kabupaten kota, terutama yang di lintas batas. Seperti jembatan Glendeng, Bojonegoro, Tuban, ini dulu problem bagaimana pengelolaan dan perbaikannya. Bakorwil hadir untuk memfasilitasi agar supaya yang lintas batas ini bisa diselesaikan secara duduk bersama dan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kemudian banyak perbatasan daerah-daerah lain yang perlu komunikasi secara lebih intens antar kabupaten kota, dan itu Bakorwil hadir. Yang lintas-lintas ini peran kita akan menjadi dominan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Bakorwil itu bisa mempercepat ikatan. Kalau dulu kita SMA, yang Bapak Ibu ini mesti ingat, ada istilah katalisator. Katalisator itu adalah sebuah senyawa yang ketika dilarutkan dalam sebuah campuran, ini bisa mempercepat proses ikatan molekul kedua zat. Tetapi zat katalisator ini tidak ikut larut di dalamnya. Nah, Bakorwil juga begitu, merekatkan 2 kabupaten, kerjasama, apa yang menjadi problem di ora di situ, tapi Bakorwil sendiri tidak larut di dalam proses kerjasama itu. Tapi, nah kalau kita dulu ingat waktu muda, Bakorwil ini mak jomblangnya. Ya. Ketika ada sebuah proses berpacaran gitu, yang mendekatkan, yang mengikatkan ini Bakorwil. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, peran-peran itu bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal kalau Bakorwil dekat dengan kabupaten kota. Saya matur bahwa yang saat ini kami dekat dengan Bupati Wali Kota, karena itu memang salah satu kunci agar supaya kegiatan Bakorwil ini bisa berjalan membersamai kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Kami Bakorwil Bojonegoro ingin bahwa 8 kabupaten kota yang ada di wilayah kami maju secara bersama-sama. Kita tahu yang dari Tuban, bupatinya muda, energi. Kemudian di Gresik, bupatinya inovatif. Ya. Dan masih banyak lagi. Ada Mojokerto, yang sekarang PJ-PJ-nya ini Jombang ada PJ Bupati. Kemudian Nganjuk PJ Bupati, kemudian Nganjuk ini PJ Bupatinya adik kelas saya. Kemudian Kota Mojokerto, PJ Bupatinya juga adik kelas saya. Mereka sangat inovatif. Nah, karena inovatifnya kepala daerah, kita harapkan ada supporting dari para ASN. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di wilayah kabupaten kota masing-masing, apapun background instansinya, pasti punya inovasi, pasti punya pemikiran, pasti punya harapan, jangkauan pemikiran yang sekiranya bisa menjadi
bahan pertimbangan masukan bagi minimal unit organisasi. Dalam beberapa hari terakhir saya membuka diklat PIM 4 atau PKP, itu ada di mewakili BPSDM Provinsi Jawa Timur, membuka PKP di Mojokerto, membuka PKP di Gresik, kemudian terakhir di Bojonegoro, sebentar lagi di Jombang. Saya titipkan kepada para peserta diklat PKP agar masing-masing membuat sebuah inovasi melalui proyek perubahannya yang itu nanti bisa dijadikan dasar, paling tidak menginisiasi bagi unit organisasinya untuk mampu melakukan perubahan, sekalipun perubahan itu tidak berbasis IT. Selama ini kita frame berpikirnya selalu berpikir bahwa inisiatif, kolaboratif dan inovasi IKI itu selalu berbasis IT. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini saya mendorong bahwa IT tidak ansih menjadi sebuah upaya untuk melegitimasi bahwa proses itu menjadi lebih inovatif. Tapi lebih dari itu saya ingin inovasi yang dihasilkan ini justru tidak membebani anggaran daerah. Kalau kita inovasi yang berbasis IT, tentu kita berharap ada supporting anggaran, ada sistem yang dibangun, ada program yang dilahirkan, dan itu membutuhkan sebuah penganggaran. Inovasi yang baik adalah inovasi yang tanpa biaya, inovasi yang diupayakan bisa lahir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun di sisi lain dia tidak membutuhkan anggaran. Ada sebuah proses yang kita lakukan itu bisa melibatkan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang rawuh pada hari ini ternyata background unit kerjanya beragam, ada dari Satuan Kerja Pendidikan, kemudian ada dari UPT. Yang dari UPT angkat tangan? Ada beberapa UPT, UPT. Ada yang cabang dinas? Ada yang cabang dinas. Kemudian ada BKPSD. Nah, ragam ini Bapak Ibu semua, tentunya terminologi yang dibangun oleh BPSDM. Ini adalah desain makro bagaimana pembelajaran ini akan diberikan. Tentu muatan-muatan ini akan menjadi sebuah masukan yang nantinya akan dijadikan dasar kita bagi bekal. Saya lihat Bapak Ibu yang rawuh juga luar biasa. Ada yang sudah senior, ada yang masih muda ya. Tentu ini memperkaya proses-proses interaksi antara yang muda dengan yang sudah tua, yang sudah senior maksud saya. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata belajar itu tidak memandang usia. Betul Mbak Widya ya? Nah, Mbak Widya ini masih muda, selalu menginspirasi teman-teman yang ada di Bakorwil, termasuk teman-teman Bakorwil yang sudah hadir di bersama Bapak Ibu semua. Ada Pak Samsul, ada Bu Is, ada Bu Fatim ya? Siapa? Ya, terus Mbak Fitri, ada Pak Syafa, ya, ada Mas Anang, ada Pak Matun. Ini teman-teman dari Bakorwil yang mewakili tiap bidang. Kenapa tiap bidang saya tugaskan untuk ikut Bapak Ibu? Ada bidang sarana prasarana, ada bidang pembangunan ekonomi, ada bidang pemerintahan, ada juga bidang kemasyarakatan, dan juga ada yang dari sekretariat. Semua bidang saya hadirkan untuk mengikuti agar supaya bisa juga ikut proses pembelajaran. Nanti mereka akan menularkan di teman-teman bidang-bidang yang hari ini tidak berkesempatan hadir. Nah, instruksi dari Bukoviva, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yang saat sekarang ini sedang dilanjutkan oleh Bapak PJ Gubernur, Pak Adi Karyono, menugaskan kepada kita bahwa stressing dari program pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah bagaimana satu, upaya untuk penurunan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, bagaimana Jawa Timur bisa bangkit ekonominya pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah bagaimana pembangunan SDM itu dilakukan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Hari ini Bapak Ibu semua,
ini adalah upaya untuk pengembangan SDM. Saya ingin sedikit matur kepada Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu nanti cek ataupun kalau saya ada salah. Singapura itu kalau tidak salah merdeka di bulan Agustus tahun 1965. Kalau yang ada handphonenya boleh dicek di googling. Singapura itu merdeka di tahun 65, tepatnya di tanggal 9 Agustus. Merdeka di tahun itu dalam kurun 20 tahun setelah merdeka, Singapura itu berproses untuk menyiapkan bagaimana infrastruktur di Singapura itu dipersiapkan secara baik. Negaranya kecil, seluas kota Surabaya, tapi bagaimana dia bisa menyiapkan semua infrastruktur termasuk port, bandara, fasilitas-fasilitas. Dalam 20 tahun digenjot agar supaya seluruh infrastruktur itu bisa terintegrasi, termasuk di dalamnya menyiapkan sebuah pola layanan jasa internasional berada di Singapura. Dalam kurun waktu 20 tahun infrastruktur itu disiapkan. Nah, setelah 20 tahun berjalan, maka frame berpikirnya Singapura, bagaimana dia bisa menciptakan kapasitas SDM yang memadai. 20 tahun setelah menyiapkan infrastruktur, programnya Singapura adalah bagaimana meningkatkan SDM yang ada di Singapura menjadi SDM-SDM yang berkelas dunia. Dengan menyiapkan anggaran APBN yang ada di Singapura untuk peningkatan SDM sampai dengan 40% dari jumlah anggaran APBN Singapura. 40% sangat besar Bapak. Belum lagi untuk belanja pegawai, belum lagi untuk pembangunan, karena pembangunan infrastruktur sudah digenjot di depan sehingga pada saat 20 tahun ke depannya stressingnya ada di peningkatan kapasitas SDM. Kemudian kita review bagaimana negara kita. Kita merdeka di tahun 1945, 17 Agustus. Yang ada di satuan pendidikan, anggaran pendidikan kita itu baru 20% itu di tahun 1999. Baru di tahun 1999 muncul pemikiran bahwa anggaran pendidikan kita 20% dari anggaran APBN. Berarti upaya peningkatan kualitas SDM kita baru digenjot setelah 1999 dan itu pun masih 20% dari jumlah anggaran APBN kita. Dengan dinamika itulah kemudian sekarang ini agak lebih baik dan Jawa Timur alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir mencapai jumlah lulusan SMK, SMA, SLB yang sederajat SMA, SMK ini tertinggi nasional yang diterima di perguruan tinggi negeri. Baik secara tes maupun prestasi. Luar biasa Jawa Timur, ini peran dari Bapak Ibu semua yang bergerak di sektor pendidikan termasuk cabang dinas. Matur nuwun, upaya ini tidak ansih dilakukan berhasil oleh gubernur, Pak Wakil Gubernur ataupun Pak PJ yang sekarang, tetapi juga insan-insan pendidikan yang berada di seluruh kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa terpertahankan karena anak-anak Jawa Timur bisa berprestasi terus dan nantinya bisa menggantikan kita pada saatnya di tahun 19 atau 2045 ketika Indonesia emas. Nah, Bapak Ibu semua, anak-anak kita yang sekarang duduk di bangku SMA, SMK, pada saat 2024 nanti, mereka yang memilih jalur di TNI Polri, mereka sudah duduk sebagai Kapolres dan Dandim, berpangkat Letkol. Yang memilih dunia pendidikan mungkin mereka sudah doktor, menjadi dosen. Mungkin juga yang duduk di bangku pengusaha, mereka sudah pengusaha yang sukses. Yang memilih jalur politik,
mungkin juga menjadi anggota dewan. Mereka sudah pegang kendali ketika nanti di 2045 menggantikan kita. Nah, Bapak Ibu semua yang duduk di bangku yang di bidang pendidikan tentu punya peran yang sangat strategis. Di samping juga Bapak Ibu yang ada di BKPSDM yang punya kompetensi, tugas dan tanggung jawab untuk membersamai sumber daya manusia yang ada di kabupaten kota. Oh ya, ini ada Pak Minan juga. Berdiri Pak Minan. Ya, lengkap enggak itu? Oh ya, ini juga dari Bakobril, cuma kebetulan yang tidak lengkap. Ya. Enggak apa-apa Pak Minan, ya, enggak apa-apa. Kebetulan terlihat dari sini kok enggak pakai, jadi tetap harus berdiri. Maka yang saya minta berdiri tidak hanya lengkap, tapi yang tidak lengkap pun harus berdiri. Tepuk tangan untuk Pak Minan. Tapi kalau apel lengkap, kalau apel selalu lengkap. ASN Pemprov harus lengkap. Juga kabupaten kota juga harus lengkap, karena itu nanti akan terlihat. Pada saat teman-teman hadir melaksanakan tugasnya, kunjungan ke kabupaten kota, ke instansi yang ataupun rapat-rapat harus terlihat. Walaupun mungkin sederhana pakaiannya, tetapi minimal atributnya lengkap, rapi, ya. Good looking, enak dilihat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini yang Bapak Ibu yang rawuh ini saya lihat rapi semua, agamanya bagus-bagus, ya. Berarti yang disiapkan dari rumah juga sudah bagus, ya. Walaupun mungkin yang bapak-bapak yang menyiapkan istrinya nggak sempat memilih, tapi ternyata yang dipakai juga bagus. Kalau ibu-ibu kan milih sendiri, kalau bapak biasanya disiapkan sama ibunya. Tapi tidak selalu Bapak. Kadangkala kita lebih senang memilih sendiri, karena sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang istri kan tidak tahu, kita nanti di acara itu mau pakainya baju yang acara apa, harus yang keki atau harus yang putih atau harus yang batik, ya. Kadang nyonya tidak tahu sehingga kita prepare. Nah, bagi bapak ibu atau bapak-bapak yang masih tergantung dengan istri untuk menyiapkan bajunya, sebaiknya membiasakan diri untuk mandiri, ya. Mandiri. Apalagi kalau istrinya juga seorang pekerja, ya. Kalau saya, alhamdulillah tidak tergantung dengan istri. Ya, tidak tergantung dengan istri. Meskipun ada penugasan sampai beberapa hari di luar kota, bajunya saya siapkan sendiri. Nah, ini juga bisa berlaku untuk Bapak Ibu semua. Mandiri, ya, dari hal-hal yang seperti itu. Dari hal-hal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, itu bentuk dari kemandirian. Ada yang sangat tergantung dengan istrinya, ada yang bisa mandiri. Dan kalau mandiri itu pasti akan terprepare, butuh apa yang dibawa, apa dia sudah tersiapkan. Kadang-kadang harus berhari-hari di luar kota, tapi kita bisa siapkan. Nah, kalau kita bergantung nanti pada saat kita butuh ternyata belum disiapkan oleh nyonya misalnya, nanti akan kebingungan sendiri. Ini juga menjadi bagian dari proses sebagai seorang ASN yang kadang-kala harus berdinas di luar kota dalam waktu yang cukup lama. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini slide-nya bisa dibuka enggak ya? Mbak Wit ya? Ya, itu. Isu-isu strategis, ya, tadi saya bicara mana Dewi ya? Nanti yang next. Ini yang pertama, tadi sepintas saya sudah matur bagaimana Pak Korwil Bojonegoro. Slide selanjutnya, Mbak Widya. Nah, isu strategis. Nah, Bakorwil di Jawa Timur ini ada 5. Bapak Ibu semua. Yang pertama, Bakorwil 1 wilayah Madiun.
itu wilayahnya meliputi Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Kediri, Kapkota. Termasuk di area wilayah Mataraman. Ya. Maka budaya masyarakat yang ada di sana adalah budaya masyarakat Mataraman, dekat dengan Jawa Tengah. Pasti kultur tipologi masyarakatnya berbeda dengan kita, Bakorwil 2 Bojonegoro. Bakorwil 2 Bojonegoro wilayahnya Nganjuk, kemudian Jombang, ya, Mojokerto. Nah, Mojokerto, Gresik ini sedikit arek, masyarakatnya sedikit arek. Kemudian Tuban, Lamongan, Gresik juga, ini masyarakatnya masyarakat pesisir. Relatif keras, pekerja keras, suaranya keras karena dekat dengan laut harus bengok-bengok ya. Pendekatan kulturnya tentu berbeda. Banyak pondok pesantren ya, di sekitar sana, termasuk di Jombang. Kulturnya agamis, masyarakatnya juga sangat dinamis, terbuka. Ya. Orang-orang pesisir itu terbuka. Maka Bapak Ibu yang di guru ataupun di dinas ataupun di sekolah, ya, tentu menghadapi masyarakat atau siswa yang tipologinya seperti itu. Maka ajaran, kemudian materi-materi lokal itu harusnya berpihak atau melihat kondisi lokalitas masyarakat kita. Ini masyarakat Bakorwil Bojonegoro. Gresik, Lamongan, kemudian Mojokerto, Kapkota. Ini masyarakatnya sedikit arek, ya, dekat Surabaya. Heroik, arek itu heroik, terbuka, spontan. Ada ngelawannya kadang ya. Ini masyarakat sana. Nah, maka desainnya, pendekatannya juga harus seperti itu Bapak Ibu semua. Ini sangat berbeda dengan Bakorwil Malang. Bakorwil Malang itu lingkup arek ya, Malang Raya, kemudian Surabaya, Sidoarjo, dominan sekali areknya. Maka pendekatannya pun berbeda. Nah, kalau yang Bakorwil Jember ini mereka dekat dengan Tengger, Tapal Kuda, Osing, ya, terus masyarakat Pendalungan, tentu tipologi masyarakatnya juga akan berbeda. Nah, yang Bakorwil Pamekasan, seluruh Madura Raya, tentu kita tahu masyarakat Madura kita seperti apa, keras, ya, kemudian konsekuen, harga dirinya. Nah, ini mereka tentu pendekatannya berbeda. Nah, maka Bakorwil ini hadir dibingkai dengan semangat tipologi masyarakat yang berbeda. Maka itu dengan pembagian penyebaran Bakorwil yang dulu 7 pembantu gubernur sekarang menjadi 5. Yang Kediri bergabung dengan Madiun, kemudian yang pembantu gubernur Surabaya bergabung di Malang. Lanjut. Nah, kami inginkan Bapak Ibu semua, kondisi yang ada di isu sektoral, kemarin sepintas ya kami sampaikan. Belum optimalnya penanganan permodalan koperasi dan UKM. Ini tentu menjadi fokus kita. Kenapa bidang-bidang saya hadir? Agar supaya mereka bisa tahu problematika yang terjadi, kemudian nanti ada sentuhan pembelajaran, pemberian materi yang diberikan oleh narasumber yang kemarin-kemarin sudah diberikan, mungkin bisa menginisiasi, bisa menjadi inspirasi, akan menjadi sebuah proses yang harus dipetakan di bidang masing-masing. Bidang ekonomi tentu memahami bagaimana belum optimalnya penanganan permodalan koperasi UKM. Nanti ini akan dibedah oleh bidang ekonomi karena bidang ekonomi yang punya kompetensi untuk melaksanakan optimalisasi ini melalui bidangnya. Ya. Kemudian ada bidang sarpras, sarana prasarana, ada bidang pemerintahan. Nah, dengan isu ini Bapak Ibu semua, bidang-bidang yang saya punya itu melakukan kegiatan untuk mengeroyok. Jadi beban optimalisasi peran permodalan koperasi dan UKM tidak ansih menjadi beban tugasnya bidang ekonomi, tetapi bidang sarpras, bidang kemas, dan
bidang ekonomi akan Sarpras akan ikut mengeroyok program ini. Sarpras melakukan rakor, monef, persiapkan, petakan, lihat mana jembatan jalan yang berpotensi untuk memengaruhi bagaimana sulitnya perputaran roda ekonomi akibat jalan yang berlubang, jembatan yang rusak. Maka konsentrasi bidang ekonomi adalah memulihkan itu, lakukan koordinasi percepatan penanganan perbaikan jalan dan jembatan agar supaya ekonomi berjalan, selanjutnya bisa mengangkat pertumbuhan optimalisasi penanganan ekonomi melalui termasuk penanganan permodalan dan koperasi. Selanjutnya bidang kemas juga begitu. Bidang kemas harus banyak berkoordinasi terutama untuk pertumbuhan ekonomi di pondok-pondok pesantren. Nanti malam kami diminta untuk menutup pameran UMKM di salah satu pondok. Inilah memotivasi agar supaya pertumbuhan UMKM itu juga bisa melalui sektor. Nah, berarti Kemas ikut ngeroyok program ini. Termasuk bidang pemerintahan. Salah satu tugas bidang pemerintah yang ada di Bakorwil adalah meminimalisir dampak bencana. Bidang pemerintahan harus hadir pertama di lokasi bencana ketika terjadi bencana di kabupaten kota. Sebelum BPBD provinsi hadir, maka bidang pemerintahan harus hadir pertama melakukan koordinasi, asesmen terhadap kerugian kerusakan yang terjadi akibat bencana di lokasi itu. Nah, hasil dari pemetaan bencana, sekiranya bencana kecil cukup bisa ditangani oleh kabupaten kota, kita sampaikan kepada BPBD kabupaten kota. Kalau perlu penanganan yang lebih besar di lingkup BPBD provinsi, maka dasar asesmen kerugian kerusakan yang terjadi segera disampaikan ke BPBD provinsi untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Satu, Bapak Ibu, yang penting, kabupaten kota tidak akan mampu melaksanakan investasi secara baik, menarik para investor, iklim usaha berjalan baik, kalau daerah atau kabupaten kota itu rawan bencana. Paham nggih? Jadi kalau kabupaten kota rawan bencana, pasti investasi akan terkendala. Orang akan cenderung berpikir 2-3 kali untuk melakukan investasi di kabupaten itu kalau kabupaten itu rawan bencana. Maka mitigasi terhadap penanganan awal ataupun meminimalisir dampak bencana. Bidang pemerintahan punya tugas untuk melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten kota, termasuk BPBD kabupaten kota, instansi yang terkait. Misalnya besok ini kita akan menghadapi potensi kerawanan kekeringan, maka langkah preventif terhadap penanganan kekeringan harus segera dipersiapkan. Apakah langkah penanganan kekeringan itu melalui metode penanganan jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah. Mungkin kalau jangka pendek suplai air misalnya ke kekeringan. Mungkin ada jangka menengah melalui koordinasi dan menyiapkan perpipaan yang lebih permanen. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus terintegrasi Bapak Ibu semua. Nah, hal-hal semacam ini tentu yang di dinas UPT, ya, yang di Capdin mengerucut ke dinas pendidikan. Pak Aris Agung sebagai kepala dinas yang sekarang jadi PJ Wali Kota Batu, dulu kepala Biro Humas dan Protokol yang saya ganti. Beliau ke BPSDM, saya ke sini. Terus kemudian beliau ke Capdin, ke Dinas Pendidikan. Luar biasa semangatnya, kerjanya juga, etos kerjanya tinggi. Nah, tentu ini akan perlu supporting dari Bapak Ibu yang ada di Capdin Pendidikan. Kemudian teman-teman yang di UPT tentu akan mengikuti bagaimana pola policy dan kebijakan yang dilakukan oleh kepala dinas masing-masing. Ada kepala dinas sosial, ada kepala dinas PU sumber daya air, ada kepala dinas PU Bina Marga yang ada di tempat-tempat kita. Ya. Saya teringat ketika berkunjung ke salah satu UPT di mana di sana untuk penanganan warga kita yang terkena penyakit kusta. Ada yang dari PT Kusta? Enggak ada ya.
luar biasa Bapak Ibu semua, termasuk yang menangani masyarakat kita, orang tua kita yang sudah jumpo. Ini perlu pendekatan yang berbeda, sentuhannya sangat luar biasa. Kalau yang di kusta tentu kita punya kerentanan untuk tertular. Oh iya, ternyata ada tugas-tugas kita yang seperti itu. Ada juga saya boleh menyampaikan, saya dulu sebelum bertugas di Humas Protokol, saya bertugas di Kabid Pertambangan, Kepala Bidang Pertambangan Bapak Ibu semua, di Dinas ESDM. Bapak Pirsa, bahwa seluruh izin pertambangan di Jawa Timur, terutama izin tambang mineral, ada sirtu, ada tanah uruk, ada batu, ya, andesit, batu kapur, izinnya ada di tempat saya. Pagi saya masuk kerja, habis apel di meja saya sudah setengah meter berkasnya. Saya kerjakan sampai dengan duhur, kemudian saya sholat duhur ke masjid, di masjidnya kantor. Saya balik sudah setengah meter lagi. Karena satu kabupaten itu berkasnya mungkin ada 10 pemohon, ada 20 pemohon. Dan itu mereka semua minta cepat. Bapak tahu sebelum saya dipindahkan ke Dinas ESDM, saya waktu itu masih di Badan Penanggulangan Bencana. Saya tidak tahu ketika mau dipindahkan di Dinas ESDM, ternyata satu bidang saya itu di OTT Bapak Ibu semua. Kasih saya ada 3, staf saya ada 40, satu bidang. Semua dibawa ke Polda. Karena ada penyalahgunaan izin di sana. Ada tangkap tangan di kantor. Nah, saya dipindahkan ketika kondisi bidang saya seperti itu. Luar biasanya Bapak, saya ini sekolah di ilmu pemerintahan. Sekolah tinggi ilmu pemerintahan atau sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Ternyata saya ditugaskan, ini sama dengan Mbak Desi, satu alumni dengan saya. Mbak Desi angkatan berapa ya? 11. Jadi di kampus nggak ketemu nggak? Mboten ya. Saya angkatan ke-7, Mbak Desi angkatan 11. Saya lulus, Mbak Desi masuk. Sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Ternyata saya ditugaskan di bidang pertambangan. Berarti sekolah tinggi pertambangan dalam negeri. Saya tidak tahu ilmu pertambangan, karena ilmu pertambangan itu sangat spesifik. Yang bisa masuk di situ adalah sarjana geologi, atau yang kedua sarjana ilmu tanah atau pertanahan. Sementara saya ilmu pemerintahan. Dan begitu saya masuk, berkas izin permohonan ini tidak pernah ada jedanya. Jadi saya masuk sudah harus proses. Tidak punya background sama sekali. Bapak bisa membayangkan. Ada sebuah proses penugasan yang tidak pada ilmunya, sama sekali baru dan sangat teknis. Saya tidak bisa membaca peta, karena peta pertambangan itu sangat berbeda. Tapi saya harus langsung bisa. Kondisi psikologis bidang saya seperti itu, habis di OTT. Takut, rawan, termonitor. Akhirnya satu kasih saya ditahan, dan bendahara saya juga ditahan. Setiap hari saya dipanggil polisi. Tidak di Pacitan, tidak di Banyuwangi, karena tambang itu ada di seluruh kabupaten kota. Nah, risikonya Bapak Ibu semua terhadap saya, baik tambang yang legal maupun ilegal, itu sama-sama nakal. Yang legal saja nakal, apalagi yang ilegal. Kenapa legal itu nakal? Karena yang punya izin tambang, wilayahnya di A, dia nambang di B gitu.
keluar dari titik yang sudah diizinkan. Dan itu pasti menimbulkan pelaporan. Dan pelaporan itu ke polisi, polisi manggil saya. Susah tidur. Kemudian orang kalau misalnya mengajukan tambang, itu pengennya segera diproses. Menaikkan berkas dari map bawah ke atas, itu ada rupiahnya waktu itu. Dan itu waktu saya tidak usah seperti itu semua kita proses. Mereka ngasih kopi, ya, di tas gitu ada kopi, di dalamnya ada amplopnya, Bapak. Kita kembalikan. Nah, begitu beresikonya tugas waktu itu, tekanannya luar biasa. Kalau ada izin tambang yang lama, katakanlah namanya Pak Wasito, izin tambangnya berproses. Lama karena berkasnya belum lengkap, ada persyaratan yang belum tercukupi. Telepon ke saya, nomor yang tidak kenal, tiba-tiba langsung memaki-maki dan memarahi. Ternyata di situ anggota DPR, kemudian ada jenderal yang di belakang pemohon. Kita tidak tahu. Nah, ternyata permohonan tambang itu banyak yang di belakangnya. Sulit Bapak Ibu waktu itu melaksanakan tugas itu. Saya sampai berpikir dan menyampaikan dalam hati mudah-mudahan tidak ada adik, keluarga atau teman sahabat saya yang mengalami tugas seperti saya. Saya tidak bisa pindah. Saya mau mengajukan pindah enggak berani. Karena itu penugasan. Kalau kita minta pindah berarti kita menyerah dari tugas. Itu tidak konsekuen, itu tidak komitmen, ya. Dan itu tidak kami begitu. Kami tidak dididik untuk seperti itu. Akhirnya saya jalani semampu kami dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik karena saya tidak pernah pulang meninggalkan berkas di meja. Bagaimana saya bisa pindah dari unit ini, dari jabatan ini? Salah satunya adalah lulus asesmen ataupun open bidding yang dilaksanakan oleh Ibu Gubernur Bukovifa waktu itu. Saya mengikuti seleksi, alhamdulillah terpilih dan itulah jalan keluar saya untuk bisa pindah dari kepala bidang pertambangan. Masuk di humas protokol sangat berisiko karena tugasnya rawan salah, lawan keliru. Dimarahi gubernur itu biasa. Saya terima dengan senang hati karena risikonya hanya dimarahi gubernur yang saya anggap ibu saya. Kalau beliau memarahi saya anggap seperti ibu memarahi saya. Wajar anak dimarahi orang tuanya. Tapi kalau saya bidang pertambangan, saya berhadapan dengan hukum. Berisiko sekali. Itu hikmah yang saya ambil. Nah, singkat cerita, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ada penugasan-penugasan yang tentu di luar prediksi dan keinginan kita. Maka cintai yang kita miliki, cintai yang kita peroleh saat ini. Setuju? Kita melaksanakan tugas dengan istiqomah, kita melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, full heart, berikan yang terbaik. Saya menyampaikan ke teman-teman Bakorwil, tidak ada kompetisi di dalam bekerja. Tidak boleh ada rasa takut, keraguan di dalam melaksanakan tugas. Kalau ada salah di level kasih, di level kabit, yang tanggung jawab kepala badan. Maka teman-teman kasih, teman-teman kabit, tidak ada keraguan. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman untuk tidak ada kompetisi. Kalau ada reward, promosi, usulan, saya bicarakan semua bersama dengan seluruh staf. Karena apa? Saya menjaring aspirasi, Bapak Ibu semua. Saya berikan kumpulan satu badan, saya berikan kertas kecil-kecil. Hari ini pilih teman kalian yang punya dedikasi, loyalitas, kinerja baik, bisa berinteraksi dengan baik. Tulis satu nama. Di kertas tertutup, serahkan ke saya.
Setelah saya hitung ternyata si A mendapatkan apresiasi 17 suara dari temannya. Ada yang 15. Maka yang terbaik kalau dia di level kasih berarti dia nanti program untuk diusulkan kabid di periode berikutnya. Kalau dia di level staff maka dia berpotensi untuk diusulkan menjadi kasih di periode berikutnya. Kalau penilaian itu berasal dari teman sendiri, itu saya pikir sangat objektif Bapak Ibu semua. Kemudian saya minta izin kepada seluruh kasih, kalau itu dari staf, izin para kasih, ini kita usulkan. Mereka setuju, catat Pak Sekretaris, ini usulan untuk kasih. Kalau di level kasubit, kasih, dia untuk naik eselon 3, maka juga begitu. Nah, maka sangat fair Bapak Ibu semua upaya-upaya itu. Ini yang kami coba terapkan sehingga teman-teman tahu bahwa si A ini besok akan diusulkan kalau ada yang kosong. Karena saya ingin bahwa yang mengisi jabatan struktural di Bakorwil kalau bisa adalah orang-orang yang memang berkarir dari Bakorwil. Walaupun saat sekarang ini banyak yang di level kabid penugasan dari Surabaya. Tapi beberapa kali sudah diisi oleh yang dari dalam. Ini yang sedikit kami bisa sampaikan bagaimana model pembelajaran kemudian kekeluargaan yang kami terapkan di Bakur. Tidak ada kompetisi makanya. Harus bekerja sama, harus berinteraksi, persahabatan, kekeluargaan. Nah, mudah-mudahan hal-hal semacam ini juga bisa kita adopsi di tempat lain. Bahwa pola-pola yang seperti itu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kalau saya sampaikan, Bapak Ibu semua, teman-teman ini saat sekarang, yang hadir ini membersamai kita agar supaya mereka bisa juga melihat bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh BPSDM. Teman-teman juga aktif mengikuti yang pembelajaran secara virtual yang dilaksanakan BPSDM melalui ASN Belajar, ada juga yang secara virtual, tetapi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama. Sebetulnya, Bapak Ibu semua, saya itu punya pikiran. Saya ingin sebetulnya pada saat tertentu ikut apel di UPT, ikut apel pagi di cabang dinas, ikut apel pagi mungkin di sekolah mana begitu. Terpikir seperti itu, tapi kadangkala kesempatan ini yang agak sulit. Sekaligus menyapa Bapak Ibu semua yang ada di instansi masing-masing. Mbak Widya masih berapa menit? 30 menit. Bagaimana kalau 30 menit kita lakukan sesi tanya jawab ya, barangkali lebih mengena daripada satu arah begitu. Sehingga nanti saya mohonkan dari Bapak Ibu semua bisa menyampaikan hal-hal, entah itu berupa kritik saran, masukan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari Jumat ini membawa berkah Bapak Ibu semua. Pertemuan ini mendapatkan manfaat dan kemudian kita bisa membawa ini sebagai bekal pengayaan sekaligus memperkuat unit kerja instansi tempat kita bekerja. Juga salam kepada yang Bapak, salam kepada Ibu dan putra-putrinya. Yang Ibu, salam kepada Bapak dan putra-putrinya. Mereka telah kita tinggalkan dalam 2-3 hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pulang dengan selamat, berkumpul dengan keluarga. Karena saya cukup juga kehilangan, karena hari Sabtu kemarin, salah satu kasih saya itu pamit untuk menghadiri wisuda putrinya di Malang, berangkat dari Lamongan jam 9:30 malam bersama suami dan anak pertamanya, karena yang di wisuda anak kedua. Jam 1 mengalami kecelakaan di Lawang di tol, suaminya meninggal di tempat.
putrinya luka parah dan juga kasih saya luka parah, Ibu. Dirawat di Singosari rumah sakit, akhirnya harus dirujuk di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sampai dengan saya rumah duka, suaminya sudah dikebumikan, saya tengok besok di Rumah Sakit Malang, istrinya masih belum dikasih tahu kalau suaminya meninggal. Saya mohon doa, mudah-mudahan Bu Indarwati, kasubit saya di bidang kemasyarakatan, diberikan ketabahan, dipulihkan penyakit dan psikologisnya, diberikan ketabahan menghadapi ujian hidupnya berikutnya. Al-Hadiniyah Suratul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari balak dan musibah, lancar rezekinya, rezeki yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Putra wayah yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiq ila aqimatarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Bakoril 2 Bojonegoro yang telah menyampaikan paparannya. Selain membahas tentang isu strategis di wilayah kerja Bakoril Bojonegoro, juga memberikan wejangan kepada kita semua tentang bagaimana bekerja secara profesional sebagai ASN. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang sangat menarik ini, silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Agung, karena mumpung beliaunya yang sibuk bisa membersamai kita pada hari ini, dipersilahkan bisa mengangkat tangannya dan menyebutkan nama dan instansi. Dipersilahkan. Baik Bapak, 1, 2, 3, monggo. Dimulai dari Ibu dulu, ladies first. Ini Bapak, yang hijab oranye. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sriatun. Saya dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, Pak Agung. Salam kenal Bapak. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan beliau, Bapak Kepala Bakorwil, yang selama ini memang amat sangat bagi saya sendiri selaku staf di Cabdin atau pegawai di Cabdin, sangat ingin berkomunikasi Pak, tapi masih di dalam hati. Alhamdulillah saat ini bertemu. Nah begini Pak, kami di cabang dinas itu kan membawai SMA, SMK dan SLB. Nah, rasanya kami itu sangat ingin ada salah satu kegiatan yang mana itu bisa berkolaborasi. Suatu contoh adalah Expo Pendidikan, Pak. Di mana Expo Pendidikan itu bisa diikuti oleh SMA, SMK dan SLB. Karena keterbatasan kantor kami itu tidak punya halaman, itu menjadikan kami sebagai orang di lapangan itu bingung. Dan salah satu solusi kalau kami apel dan kegiatan upacara di Bakorwil itu saya mengamati cukup luas sekali halamannya Pak. Dan andaikan hal itu terjadi dan bisa umpamanya ada Expo Pendidikan, suatu contoh Expo Pendidikan tentang kewirausahaan Pak. Karena itu SMK oke, SMA oke, SLB oke. Nah itu Pak harapan kami, mudah-mudahan hal ini bisa berkesinambungan. Terus kira-kira kalau kami ingin melakukan hal tersebut, kepada siapa kami bisa berkoordinasi Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sriatun, akan langsung dijawab oleh Bapak Agung. Baik, matur nuwun Bu. Ya, langsung berkoordinasi dengan saya sekarang ini sudah cukup. Ya. Ibu sudah berkoordinasi. Hari ini sudah langsung saya respon, monggo anytime Ibu membutuhkan tempat silahkan diagem, kita bisa berkolaborasi untuk acara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sriatun.
Dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya, Bapak sebelahnya Ibu Siriatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kohar dari SMKN 1 Delanggu sebagai guru, Pak. Mohon izin, ini bukan pertanyaan, sekedar sharing, Pak. Dan saya anggap pagi hari ini tepat sekali bertemu dengan Bapak untuk kita sharing masalah ini, Pak. Dan saya sangat mencintai profesi saya sebagai guru, ketemu dengan anak-anak yang setiap tahunnya ganti, dan itu rata-rata teman-teman katanya bisa untuk awet muda, Pak. Dan juga kalau guru itu banyak waktu, sehingga saya ada waktu untuk bikin kerajaan kecil-kecilan, Pak. Saya sebagai rajanya sendiri, misalkan bikin usaha gitu. Gini, Pak, terus apa yang saya sampaikan itu sebetulnya nggak ada kaitannya dengan pekerjaan saya sebagai guru. Cuma terkadang saya itu diminta untuk dicurhati di sekolah sama teman-teman yang punya domain untuk mengambil kebijakan terkait masalah sinergi antara OPD Provinsi Jawa Timur dengan OPD yang ada di daerah, yaitu di kabupaten. Contohnya misalkan kecamatan itu mengadakan kegiatan festival atau dan sebagainya, terus minta bantuan support, misalkan bantuan tumpeng atau peserta kirap gitu ya. Dan itu nggak ada dananya dari kecamatan. Terus kalau dari sekolah juga nggak ada dananya, dana apa? Dibebankan kepada siswa juga nggak mungkin. Apa yang seharusnya kami lakukan, karena kami itu sebagai perwakilan perwajahan Provinsi Jawa Timur bagaimana bersinergi dengan otonomi yang ada di kabupaten maupun kota. Terima kasih, Pak. Gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, pertanyaannya bagus. Matur nuwun, Pak. Ternyata saya, kalau boleh matur, dulu cita-cita saya menjadi guru, Pak. Saya lulus SMA 2 Tuban, itu bercita-cita pengen jadi guru olahraga waktu itu. Saya pengen sekolah di IKIP, ngambil yang EVOK mungkin, bisa jadi guru olahraga karena saya senang olahraga waktu itu. Dan saya pikir guru olahraga itu termasuk guru yang paling bersahabat dan dekat dengan siswanya karena interaksi di halaman dan sebagainya. Nah, untuk terkait itu saya sangat menghormati profesi guru. Saya SD, SMP, SMA sangat tawaduk dengan guru dan sangat dekat dengan guru, bahkan sampai sekarang. Untuk itu saya menghormati Bapak. Nah, untuk pertanyaan itu, ada kesulitan sebuah upaya ya. Ini yang cabang dinasnya Bapak ikut mana? Nah, cabang dinas Mojokerto mana? Ada yang rawuh? Nah, saya yang tidak rawuh ya. Cabang dinas. Cabdinya maksudnya. Tidak ada ya? Baik. Nanti begini Pak, saya yang mengkomunikasikan dengan Cabdin. Ya. Berarti nanti kalau ada seperti itu Bapak koordinasi dengan Cabdin. Atas saran dari Kepala Bakorwil. Ya. Bapak bisa matur, atas saran dari Kepala Bakorwil, kami diminta koordinasi dengan Cabdin. Kalau Cabdin nggak mampu, nanti panjenengan sampaikan, Pak saya sudah ke Cabdin, ternyata Cabdin nggak mau. Panjenengan matur saya. Ya. Nanti penjenengan matur saya, kita cari solusi. Karena untuk sekolah ini penting. Ya. Termasuk bagaimana SMA 1 Bojonegoro, ini kekurangan lahan Bapak Ibu untuk sekolahnya. Kita bantu sebagian tanahnya Pak Korwil dipotong untuk sekolah SMA. Anak-anak perlu lokal baru untuk tempat pembelajaran yang di luar kelas ya. Di situ ada hotspot, ada sebagainya. Perlu lahan. Kita berikan lahan Bakorwil, diiris untuk mereka. Dan saat sekarang ini mereka berkembang, butuh sekitar 3 kelas lagi, insya Allah akan motong lagi tanah Bakorwil yang di belakangnya. Kalau itu nanti bisa berjalan, insya Allah jariahnya akan mengalir buat kita semua. Kemudian anak-anak kita juga bisa mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Doa saya selalu karena anak-anak kita ini akan menjadi penerus kita.
SDM yang bagus akan membawa negara kita menjadi semakin kuat. Ini Pak jawabannya. Matur nuwun. Yang lain? Baik, selain Bapak Kohar. Tadi dari meja sini, nggih Bapak, guru dari Mojokerto, nggih. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk bertanya. Saya sudah memperkenalkan diri tadi Pak. Ini saya mau bercerita Pak, bahwa guru itu kadang sering menjadi korban dari perubahan kurikulum Pak. Misalkan di SMK yang kami rasakan, saya pengajar kimia Pak. Dulu kimia ada di kelas 10, 11, 12, kemudian kelas 10, 11, kemudian 10, 11 jurusan tertentu, kemudian di kelas 11, kemudian di kelas 10 saja dengan pengurangan jam. Tentu risikonya adalah bagi kami harus menyesuaikan. Menyesuaikan artinya beban guru minimal 24 jam. Jadi bagi kami yang mungkin yang junior harus menyesuaikan diri untuk mencari sekolah baru. Dan ini pernah saya rasakan ketika K13 akan diberlakukan, kami diberi instruksi bahwa nanti akan terjadi pengurangan jam kimia. Dan kita sudah berhitung bahwa ternyata hanya dibutuhkan 1 guru kimia dan 2 guru kimia mau tidak mau harus cari sekolah baru. Dan alhamdulillah sebelum K13 diberlakukan kami gerilya ke sekolah-sekolah baik itu di kota maupun di Jombang. Rumah saya di Jombang Pak, keluarga Jombang, dan saya melakukan cari informasi, akhirnya bisa ketemu di SMA 1 Jombang dan sudah komunikasi dengan kepala bagian di dinas untuk ketenagaan di dinas pendidikan. Dan waktu itu sudah clear bahwa di SMA 1 ada guru yang pensiun dan saya akan dimasukkan ke sana. Di sekolah saya kelebihan guru, di sana kekurangan guru. Dan kita juga sudah komunikasi dengan kurikulumnya dan tinggal ngurus surat persuratannya di waktu yang tepat begitu. Ketika surat menyurat akan kita uruskan dan saya menghadap ke bagian ketenagaan, bagian ketenagaan merasa pusing. Pusingnya gini, bahasanya gini Pak, wis mas aku ngeluh. Kenapa? Aku ditekan kepala dinas karena ada mutasian dari daerah lain titipan dewan. Wis golek maneh. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, bagi kami ini yang mungkin tidak kenal dengan anggota dewan, yang apabila ingin mutasi ke tempat yang lain Pak, prosedurnya bagaimana Pak? Terima kasih. Ya ini gimana nih menjawabnya. Saya soalnya bukan yang mengurusi mutasi ya. Tetapi baik Bapak, keluhan penjenengan ini dalam berempati ya. Karena itu akan sangat berdampak. Bagaimana kalau kelebihan guru di satu sekolah berarti yang satunya kan tidak mengajar. Tidak kebagian jam ajar. Maka solusinya harus ke tempat yang membutuhkan ya. Kalau itu memang Bapak posisi domisili di mana? Sebelumnya ngajar di? Saya sebelumnya ngajar di SMK Negeri 1 Mojokerto Pak. Mojokerto. Iya, ya. Sekarang domisili Jombang Pak, jadi tiap hari PP Jombang Mojokerto. Berarti begitu, kalau pindah ke Jombang ada proses perpindahan gaji, yang dulunya gajinya ikut Mojokerto, kabupaten apa kota? Ikut provinsi Pak. Oh ya. SMK ikut provinsi. Berarti ada pergeseran dari Mojokerto ke Jombang. Okay. Anggarannya ikut provinsi. Sebetulnya sudah nggak ada problem kecuali kalau pindahan antar kabupaten kota yang di SMP SD ya. Capdinya ikut Mojokerto. Capdinya ikut Mojokerto Pak. Baik, nanti saya coba komunikasikan dengan Pak Kacapdin. Oh, ya. Siap Pak ya. Nanti saya coba, saya diparingi datanya ya. Nanti saya coba komunikasinya dengan Pak Kacapdin untuk dalam. Oh ya, Ibu. Bu Sri Hartati Jombang ya. Nah, Jombang. Bu Sri Hartati sudah ketemu saya. Ya, sudah ketemu saya. Nggih, Piantun Bojonegoro. Ya. Nanti saya coba komunikasikan dengan beliau ya. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. 3 pertanyaan untuk Pak Agung. Masih ada 15 menit, mungkin ada pertanyaan lain. Monggo Ibu, Bu Husnul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Nyun Sewu, Bapak Ibu, di sini saya Bu Husnul Pak dari SMA 1 Bojonegoro, hanya ingin testimoni ya, menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Agung. Kebetulan saya Humas SMA 1, jadi memang Pak Agung ini luar biasa. Dalam arti kebutuhan SMA 1 karena lahan kita memang kecil ya. Sedangkan animo masyarakat itu luar biasa untuk kalau bisa ya semuanya maunya di SMA 1. Padahal lahan nggak ngatasi. Waktu itu kita hanya butuh tempat untuk bermain Bapak Ibu. Kita butuh lahan hijau. Dan alhamdulillah Pak Agung dengan semangat kita diberikan dan alhamdulillah lahan yang sudah dipinjamkan oleh Bakorwil ini secara administrasi setiap tahun saya membuat laporan di akhir tahun. Kemudian setiap 5 tahun sekali kita mencoba mengajukan kembali begitu, walaupun akhirnya juga dilanjutkan. Kemudian kita pakai apa? Yang paling saya merasakan adalah untuk ada lahan untuk gazebo 2, untuk kegiatan bank sampah, untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Dan saya sebagai guru kimia memang untuk kegiatan pembuatan ekoenzim anak-anak itu kemarin barusan awal Mei kita melakukan penyaringan ya di situ Pak Agung. Ya jadi sangat bermanfaat. Alhamdulillah kalau kemarin pengajuan untuk ruang kelas baru semoga akan segera terrealisasi. Jadi kasih aplaus dulu dong untuk Pak Agung. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Agung, dengan harapan pengajuan yang kedua mudah-mudahan juga terrealisasi sehingga anak-anak lebih leluasa untuk bermain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung. Saya juga sering bahkan kalau setiap upacara kan di Bakorwil Bojonegoro. Terima kasih saya atas nama Cabdin yang mana dari sekolah-sekolah itu sudah difasilitasi termasuk SMA 1 yang kemarin juga saya dari upacara itu lewat belakang memang betul saya melihat ada gazebo dan sebagainya, saya tanya juga. Saya di sini sebagai perwakilan dari Cabdin termasuk Ibu Sriatun karena di situ saya mewakili Cabdin maksudnya Bapak saya sebagai pengawas SMA. Tadi kemarin ada materi terkait dengan inovasi dan tadi Bapak juga menyampaikan terkait dengan inovasi. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi itu memang sudah ada setiap tahun terkait dengan inovasi-inovasi untuk pengawas sekolah, guru, kepala sekolah itu semua ada. Jadi mulai dari tingkatan SLB, jadi SDLB, SMP, SB itu guru-gurunya, kepala sekolahnya, kemudian SMA itu juga gurunya, kepala sekolahnya, begitu juga SMK, pengawas itu ada Bapak tiap tahun. Insya Allah tiap tahun ada. Jadi sebenarnya untuk di Bakorwil Bojonegoro, di antaranya Bojonegoro itu kita sudah melakukan inovasi. Tetapi alangkah seandainya ada inovasi di tingkat Bakorwil, maksud saya inovasi di tingkat Bakorwil sendiri, Bakorwil Bojonegoro, lomba-lomba untuk siswanya mungkin ya untuk peserta didiknya. Terserah mau mungkin lomba apa begitu ya, apakah itu seperti beberapa tahun itu ada literasi ya Pak ya, Mataraman. Saya pernah mengikuti juga. Terus kalau PMD, bukan saya membandingkan Bapak ya, untuk PMD itu juga tiap tahun ada untuk teknologi. Karena kebetulan saya sering jadi dewan jurinya untuk teknologi di Dinas PMD, pemberdayaan masyarakat desa itu ya. Nah, alangkah mungkin bisa meningkatkan lagi kreativitas mungkin untuk guru-gurunya atau juga mungkin bisa untuk peserta didiknya, mungkin di tingkat Bakorwil Bojonegoro itu ada lomba-lomba tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titi Pak, tadi belum memperkenalkan. Matur nuwun Bu Titi, saran masukannya. Saran masukannya kami terima. Ya.
Jadi nanti di bulan Agustus, insya Allah kami ada kegiatan Pasar Merdeka. Pasar Merdeka ini akan menghadirkan produk-produk UMKM yang ada di sekitar Bojonegoro, yang akan didisplaykan di Bakorwil. Kemudian untuk memeriahkan itu, nanti akan ada festival band. Festival band yang diikuti oleh anak-anak kita dari SMK SMA, ya, Mbak Widya biasanya nanti akan dilombakan. Itu sambil mengisi dan memeriahkan stand yang ada. Mboten, nanti Mbak Widya dengan teman-teman yang para milenial ini akan mengkomunikasikan untuk siapa-siapa yang biasanya akan audisi dulu di tingkat lokal, kemudian nanti perwakilan dari Tuban siapa, dari Lamongan siapa untuk ditampilkan di sini sampai dipilih 3 besar ya. Ngaten Bu, insya Allah. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya berapa menit? Masih 9 menit. Diskon untuk, oh saya kira mau diskon biar istirahat. Masih ada monggo? Mohon maaf, terima kasih waktunya. Kami dari Nganjuk, tepatnya dari SMA 1 Prambon Nganjuk. Mohon maaf, ini nggak tahu apakah punya masalah yang sama. Mohon maaf, saya nggak bisa menguraikan secara lengkap, tapi intinya begini, mohon maaf. Bagaimana dengan keberadaan LSM-LSM yang di lembaga-lembaga ini yang kayaknya sedikit agak menjadi suatu apa ya, nggak bisa mengungkapkan daripada nanti salah mengungkapkan. Tapi intinya mungkin punya problem yang sama ya. Karena saya sering sharing dengan rekan-rekan, ada semacam pembicaraan khusus itu kehadiran LSM di sekolah-sekolah bahkan di lembaga-lembaga yang lain. Mohon maaf mungkin ada trik-trik atau solusi yang agaknya tidak sedikit semacam ada semacam apa ya, ganjalan-ganjalan. Terima kasih untuk apa itu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk menghadapi LSM ini Pak, kata kuncinya 1, yang sabar ya. Yang sabar ya, itu artinya bahwa kita menghadapinya dengan sabar ya, kita dengarkan mereka maunya apa. Kadangkala LSM itu memang beragam. Ada yang motivasinya tertentu, ada yang mereka benar-benar sungguh-sungguh ingin mengawal, ingin memberikan kontribusi pemikiran, masukan yang konstruktif. Walaupun mungkin dengan nada dan gaya yang berbeda. Maka tadi saya matur, kata kuncinya sabar. Saya jadi Kepala Biro Humas Protokol juga sering sekali menghadapi LSM, bahkan menghadapi media. Baik media yang nakal, media yang pokja, ataupun media yang profesional. Ada media yang selalu menunggu di rumah saya, Pak. Sampai anak saya takut. Menyampaikan ke saya, Pak, itu ada orang yang menunggu di luar rumah, Bapak pulang dari tadi. Begitu saya masuk, dikasih tahu anak, saya samperi, Pak, maksudnya apa? Gini Pak, gini Pak, gini Pak. Kalau enggak nanti saya akan gini. Bapak akan saya laporkan gini. Sudah kalau seperti itu, saya mohon Bapak besok datang ke kantor. Kita bicara di kantor, saya tunggu. Bapak ngeresake rawuh jam berapa? Ternyata saya tunggu besoknya di kantor nggak datang. Ya, berarti kata kuncinya sabar. Termasuk juga kadangkala kita ini di sekolah-sekolah, ya, dengan beragam anak pembelajaran kita, ratusan anak menjadi anak didik kita, sekolah kita itu kadangkala kurang bersih, ya, sampah di mana-mana. Ya. Maka itu juga sabar. Ternyata kata sampah itu ada singkatannya, Pak. Sampah itu kan SAMPAH, sampah. Itu kepanjangannya dari semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Coba diurai satu-satu.
Jadi kata sampah itu semoga Allah melimpahkan pahala atas sampahnya. Jadi kalau kita peduli dengan sampah, betul kita pungut kalau ada sampah. Anak-anak didik, saya saking sering kalau jalan kaki, jalan sehat itu mungut paku di jalan. Mohon maaf Bu, mungkin Bapak Ibu percaya atau tidak. Saya nyetir mobil itu kelihatan kalau ada paku. Saking saya sering jalan kaki mungut, kadang saya dapat sak gegem paku itu di jalan. Nah, saking terbiasa melihat paku, nyetir itu kelihatan, lu ada paku, saya hindari. Karena di hati saya pada saat saya mungut paku, jangan sampai paku ini kena orang atau kena ban mobilnya orang. Sangat berbahaya. Jadi saya jalan gitu, tiba-tiba paku. Saya jalan tiba-tiba paku. Jadi seret gitu sudah kelihatan paku. Baut paku gitu. Kawat. Itu saya pungut. Terus saya kalau perjalanan, Ibu, perjalanan naik mobil, saya melihat orang yang sedang berjualan. Begitu melihat saya doakan, mudah-mudahan dagangannya laris, rezekinya banyak. Kalau ada orang yang naik sepeda, ya Allah mudah-mudahan orang itu bisa beli motor, sudah tidak ngontel lagi. Kalau ada orang yang punya mobil, mobilnya kok kayaknya sudah tua ya. Mudah-mudahan bisa beli mobil yang lebih baru. Dalam begitu. Dalam begitu. Ringan tapi mudah-mudahan hanya membatin saja. Semoga anak-anak cucu kita tidak mengalami hal-hal yang sulit. Begitu. Suatu saat kita memudahkan membantu orang, anak-anak kita, cucu kita nanti dimudahkan oleh orang. Kalau saat sekarang ini saya bisa punya kewenangan, satu misalnya membantu orang pindah, membantu orang promosi, membantu orang yang lain dengan ikhlas, dengan tulus, bahkan orang menolak saya promosikan ada, tapi saya motivasi akhirnya siap gitu. Mudah-mudahan suatu saat anak cucu kita akan dibantu orang. Mengatakan Bapak Ibu sedikit mudah-mudahan bisa menginspirasi buat saya sendiri juga Bapak Ibu semua yang hari ini bisa rawuh karena kesempatan ini tidak akan terulang kedua kali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Begitulah materi paparan keempat yang mana kita telah membahas isu strategis Bakor Bojonegoro serta beberapa pengarahan secara untuk pribadi kita sebagai ASN lebih baik, lebih profesional dan harapannya bisa menjalankan tugas untuk melayani masyarakat lebih optimal. Bapak Ibu, berikut adalah rangkaian kegiatan terakhir di hari ketiga Festival ASN Belajar ASN Menyala. Sekaligus kami mohon untuk Kepala Bakorwil Bojonegoro untuk berkenan menutup kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Dengan seizin Bapak Kepala BPSDM, Bapak Dr. Ramlianto, hari ini setelah 3 hari melakukan pembelajaran, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini Festival ASN Belajar tahun 2024 ASN Menyala melayani tanpa kendala secara resmi saya nyatakan ditutup dan diakhiri. Terima kasih teriring rasa hormat dan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Ibu semua atas atensi, dedikasi dan keistiqomahan dalam melaksanakan pembelajaran ini. Mudah-mudahan menjadi amalan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Agung sebagai yang berkenan untuk menutup kegiatan hari ini. Saya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang secara sengaja maupun tidak sengaja untuk saya lakukan. Harapannya kegiatan dari BPSDM ini bermanfaat untuk kita semua. Harapannya kita bisa pulang dengan selamat, menjadi individu yang lebih baik, berkinerja lebih baik di instansi kita masing-masing. Tepuk tangan sekali lagi untuk BPSDM Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga tepuk tangan untuk kita semua. Monggo Bapak Agung berkenan untuk berfoto bersama dengan para peserta Festival ASN on stage. ASN menyala, melayani tanpa kendala.